Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Fisika yang dimana saya sendiri Ayudaningrum NPM 19330011 dan rekan saya Sima Andriani NPM 1933006 yang dimana di sini kami ingin menjelaskan tentang sejarahnya, tentang sejarah kalor yang dimana di dalamnya terdapat bagaimana sih sejarah munculnya kalor serta contoh-contoh yang ada di dalam kalor apa saja itu. Langsung saja kita mulai. Yuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kalor. Nah, istilah serta pengertian kalor jumlah panas pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Lawrence pada tahun 1743 sampai 1794. Seorang ahli kimia dianggap sebagai sejenis zat alir yang tidak dapat dilihat penglihatan. Zat alir itu disebut dengan kalor. Berdasarkan anggapan, itulah satuan kalor ditetapkan yaitu kalor joule atau kalor satu kalor yang didefinisikan sebagai sejumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 Celcius serta memungkinkan mengalir dari suatu zat ke benda lain. Jika dua benda yang berbeda suhunya dicampur akan mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Para peneliti itu beranggapan bahwa kalor merupakan suatu zat karena setiap zat mempunyai volume dan massa. Mereka berusaha mengetahui volume kalor, namun usahanya itu tetap gagal. Nah, dari sejarah kalor itu pada perkembangan selanjutnya ada anggapan bahwa kalor merupakan sejenis zat air semakin diragukan keberadaannya. Mengapa? Karena salah satu faktor yang meragukan hal ini adalah pengalaman Benjamin Thomson, yaitu sekitar tahun 1753 sampai 1814. Nama lain dari Benjamin Thomson ini adalah Count Rome. Ia merupakan seorang ketua ERTA, pemimpin pengeboran laras-laras Marian di sebuah pabrik senjata di Marx, Jerman. Nah, saat ia melakukan pengeboran itu, potongan-potongan logam yang didapat semua menjadi panas. Mengapa? Karena padahal tidak dilakukan pemanasan, karena peristiwa ini tidak sama dengan anggapan bahwa kalor merupakan zat air. Nah, dimana hal yang sama juga dialami oleh Robert Mark, yang dimana pada tahun 1814 sampai 1878 seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman pada dasarnya untuk mengetahui hakikat kalor. Ia menggoyangkan air yang ada dalam botol. Setelah menggoyang-goyangkan air di dalam botol tersebut, ternyata suhu air naik. Nah, itu juga termasuk dari perpindahan kalor. Nah, kenaikan suhu air itu menunjukkan bahwa jumlah kalor dalam air bertambah. Mengapa? Karena pertambahan kalor dalam air bisa disebabkan oleh adanya guncangan yang berulang-ulang, yaitu termasuk dengan energi kinetik. Dari kenyataan itulah selanjutnya disimpulkan bahwa kalor merupakan salah satu bentuk energi. Nah, itu yang termasuk dari sejarah kalor seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan secara konveksi. Nah, konveksi itu adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, konveksi ini umumnya terjadi pada fluida
zat cair dan gas. Nah, contoh yang saya ambil itu adalah dengan memasak air di kompor gas. Nah, kita lihat ya perubahannya teman-teman. Nah, jadi air yang dididih ini adalah perpindahan secara konveksi. Proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut umumnya terjadi pada fluida air dan cair maksudnya. Lihat ya, airnya sudah mendidih. Nah, proses ini yang disebut dengan perpindahan secara konveksi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor, yaitu tentang konduksi, yang dimana konduksi itu adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perantara partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya seperti di sini ada sendok, ada air yang sedang direbus. Di sini sendok masih tidak panas, maksudnya belum ada perpindahan kalornya. Kita langsung saja contohnya seperti ini, panasin ya. Nanti apa yang terjadi? Nah, di sini sudah terasa perpindahan kalor, yang dimana sendok sudah pindahan, yaitu sudah terasa hangat ya. Kita tunggu sampai dia terasa panas. Kayak ada asap-asapnya gitu. Karena apa? Karena kita masukin ke air panas tadi, makanya dia pindah ke sendok. Nah, ini namanya perpindahan kalor konduksi. Yuk, cuaca hari ini dingin sekali ya. Iya, dingin banget. Ayo kita hangatkan tubuh kita menggunakan lilin. Nih, kamu nyalain biar apa nih? Biar hangat lah tubuh kita. Nyalain yang benar. Kita taruh sini. Wah, kita di dekat lilin jadi hangat ya. Iya, ya ini termasuk dari perpindahan kalor radiasi sih. Jadinya badan kita hangat. Apa sih radiasi itu, Yuk? Radiasi itu adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk pertambahan gelombang elektromagnetik, yang dimana tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium gitu. Jadinya langsung kita terkena apinya ini, terasa hangat tubuh kita. Dingin lagi. Wow, hebat ya jadi perpindahan kalor ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang mengenai sejarah kalor. Nah, jika ada kurang atau lebihnya dari video kami mengenai sejarah kalor, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.